Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kendala suara atau hal lain bisa disampaikan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ikhwah fillah yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui Zoom meeting dalam rangka mempelajari praktek, juga nanti akan ada sedikit pembekalan untuk bagaimana cara menghafal Al-Quran. Kita akan mempelajari dan praktek surah Al-Fatihah. Tadi sudah sedikit disampaikan tentang suratul Fatihah, bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat urgent ya. Setiap hari kita membacanya. Bahkan surah Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun qauli daripada sholat kita. Saya sedikit agak menunda ya, agak lambat-lambatin biar nanti bisa hadir semuanya, baru saya sampaikan ke materi intinya. Jadi kalau kita batal Fatihahnya karena ada huruf atau yang menyebabkan Fatihah kita batal karena merubah kepada arti daripada suratul Fatihah, maka secara otomatis sholat kita pun akan batal ya. Jumhur ulama sepakat seperti itu, kecuali mazhab Hanafi. Intinya semakin sempurna Fatihah kita, maka semakin sempurna kesempurnaan daripada sholat yang kita lakukan. Baik, tanpa memperpanjang kalam lagi, sepertinya pergerakan partisipan sudah mulai stagnan. Mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi, karena waktunya hanya sedikit, sedangkan materinya banyak, dan ini praktek biasanya menyita waktu. Silakan yang mau lebih awal untuk mendaftarkan, untuk raise hand ya, sehingga nanti bisa lebih dulu untuk dites ya, di check up sudah sejauh mana Fatihah yang kita mampu bacakan, apakah ada kesalahan-kesalahan jali atau ada kesalahan khafi ya. Jadi tidak bisa dianggap gampang surah Fatihah ini, karena saya pun sama ya, menganggap diri sudah benar gitu ya, sudah bagus, sudah nggak ada masalah. Ternyata pas ditalakikan di depan seorang guru yang benar-benar di bidangnya, tentunya bersanad kepada Rasulullah SAW, kesalahan-kesalahan itu sangat banyak terdeteksi. Begitu juga dengan saya di sini nanti, belum tentu apa yang sudah saya koreksi itu tidak dikoreksi lagi oleh guru kita atau guru yang di atas saya. Minimalnya kita sudah pernah berguru kepada guru yang bersanad gitu.
Jadi ini penting juga, kita punya guru Quran, ya, guru Quran yang setiap hari atau setiap pekan, ya, atau sebulan sekali minimalnya kita menyetorkan bacaan kita. Jadi kita harus punya guru Quran ini, ya, guru Quran yang memang itu guru kita. Gitu. Cari yang bersanad, ya, kalau bisa. Kalau berijazah itu belakangan, ya. Tapi berguru kepada guru yang bersanad itu urgent, ya. Karena banyak yang berijazah tapi kualitasnya tidak paham, ya. Karena ada guru bermacam-macam, ada yang mudah memberikan sanad ataupun ada yang ketat, ya. Bersama guru kami Kiai Haji Fikri LCMA, itu banyak sekali orang-orang yang hadir sudah bersanad. Kata mereka, saya seperti ditelanjangi, kan? Baca surah Fatihah aja. Jadi penting ini. Alhamdulillah saya setiap kali talaki diawali dengan surah Fatihah dan mendapatkan ijazah dari Syekh Arif Wardani, yang memang ahli di bidang penulisan buku tajwid, ya, dan tulisan-tulisannya sangat banyak. Kemudian memang pakarnya di bidang qiraat, ya. Jadi kalaupun imam sudah memakai qiraat tertentu, ya, yang masyhur tentunya. Terkadang ada pemahaman kita, ya, itu nggak boleh dipakai buat sholat, ya, justru, ya, boleh dipakai buat sholat, tapi buat kita ntar dulu, belakangan, ya. Fatihah dulu, riwayat Hafs an Asim, Thariq Syatibi, ya. Jadi kita fokus dulu. Thariq juga ada banyak jalannya, ya. Ini baru riwayat Hafs an Asim, kemudian Thariq Syatibi. Ya, baik. Sambil menunggu nanti bisa praktek satu persatu. Saya harapkan semuanya bisa praktek. Sampai jam berapa kalau semua praktek, ya? Minimal di awal saya coba dulu ta'awuz dan basmalah. Coba fokus. Saya sengaja tidak membuat PPT, ya, PowerPoint, karena biasanya begitu, fokusnya di PowerPoint, kemudian PowerPointnya dikirim belum tentu dibuka. Jadi fokus saja. Kalau ada yang mau catat silakan mencatat, ya. Karena sesungguhnya online itu bukan bagian daripada kebiasaan para ulama, ya. Ulama itu harusnya kebiasaannya offline, ya, musafahah, dengar langsung, lihat langsung, ya, bersalaman dengan guru, ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan sangat mudah, gitu. Tidak seperti saat online seperti ini. Tapi dalam keadaan seperti ini, apa boleh buat kita bisa lakukan. Baik, fokus. Pertama, senyum dulu, karena huruf hamzah adalah huruf tipis. Kita dari ta'awuz dulu. Seperti ini. A. Dari sini keluarnya, bukan A, tapi A. Ditekan dulu. A'udzu, habis hamzah ain, dimonyongkan, habis mundur dulu, untuk membaguskan huruf za. A'udzu, jadi 2 kali monyong. Ini perlu latihan ini, ya. Habis maju 2 harokat, mundur, maju lagi. A'udzu billahi, a'udzu bil. Setiap huruf yang tipis senyumkan. Mudahnya setiap huruf adalah tipis. Setiap huruf senyum kecuali yang tebal. Karena yang tebal itu hanya sedikit, ya. Kecuali yang tebal dan ketika dhammah, selainnya senyum, kembali senyum. Huruf tebal gampangnya yang mirip suara O, gampang, ya. Kalau secara ilmunya ada 10, 7 selalu tebal, 3 terkadang tebal, terkadang tipis. Di kesempatan lain nanti kita akan bahas. Yang mirip O itu huruf tebal,
tidak disenyumkan. A'udzu. Coba sama-sama praktik di rumah. Ada sampel, mungkin MC barangkali. MC, jadi saya jadikan sampel. Nah, coba bisa dinyalakan mic antum ya. Baik. Siap. Ini a'udzu apa? Ya, baik. A'udzu dulu saja. Ya. A'udzu, silakan. A'udzu. Nah, jadi senyum dulu. Kemudian jangan tercampur dengan ain. Ini keduanya baru ain. Balik lu. Jadi ada proses balik, maju mundur. Maju 2 harokat mulutnya. Lu. A'udzu billahi. Sampai situ dulu, coba silakan. Iya, betul ya. Kalau awalan pasti kagok ya, karena belum terbiasa. Jadi ada maju mundurnya mulut kita untuk kesempurnaan daripada harokat. Ya, coba billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Ya, bagus ya. Alhamdulillah. Ini gak gampang. Karena pembiasaan baru ya. Baik, fokus. Huruf hamzah, huruf vokal A tidak sama seperti vokal kita A, tapi A'udzu billahi. La juga bukan lah, bukan terbuka lebar ya, tapi lah segini aja. A'udzu billahi minasy. A'udzu billahi minasy. Senyum terus kecuali nanti ketemu huruf tebal dan huruf dhammah. A'udzu billahi minasy. Ketika ada huruf bertasydid musyaddadah, lakukan yang pertama, tekan dulu, kagetkan, kemudian sifatnya, baru harokat. Urutannya seperti itu. A'udzu billahi minasy, baru sya, gitu. Tekan, alirkan, baru harokat. A'udzu billahi minasy syai seperti ada mad, tapi bukan mad. Dia adalah rakhawah, huruf berjalan. Syaita. Nah, perubahan dari syai senyum terus, ketika to enggak senyum. A'udzu billahi minasy to enggak senyum, fokus mengangkat pangkal lidah. Nah, itu bedanya huruf tipis sama tebal ya. Kalau huruf tipis rileks saja lidahnya, kalau huruf tebal naikin ke atas pangkal lidahnya. Mulutnya tidak senyum dan tidak monyong. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi, dimonyongkan to salah ya. Apalagi kembungan di sini nggak ada ya. Po ada tuh kayak gitu. Saya dulu kayak gitu. Baik, lanjut. A'udzu billahi minasy syaitani. To tekan dulu ya di makhrajnya. Nanti kita belajar makhraj dan sifat secara terpisah dari sini karena waktu ya. To tekan, dia lengket ke langit-langit ya. Terangkat bahkan lengket, ditekan ujungnya ke pangkal gigi, kena gigi. To. A'udzu billahi minasy syaitani. Dari to tebal ke tepuk tipis. Toni, senyumkan lagi. Tonir. Nah, ketemu huruf yang ditasydid. Di sini hurufnya ra. Huruf ra kalau ditasydid nggak lihat lagi belakang daripada huruf ra tersebut ya. Dia langsung ngikut aturan yang ditasydidnya kasrah berarti tipis, fathah dhammah dia tafkhim tebal. Jadi nggak boleh nirrajim, salah ya.
nirra, nirra. Tapi sebelum kepada fathah seperti tadi sampaikan, sifat dulu berikan. Dia punya sifat namanya bainiyah, berjalan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syatibi jalurnya kita ambil 4 harokat untuk mad arid dis-sukun. Ingat di belakang ada huruf mim yang memiliki sifat bainiyah yang terkadang itu diabaikan. Jim, jadi ada jalan sedikit sehingga tidak putus jim, tapi jim. Ya, kalau kelamaan jadi gunnah, nggak boleh. Ya, baik. Sekali lagi saya contohkan. Habis ini antum siap fokus. Habis ini teman-teman yang lain baru ta'awuz dulu ya. Nanti ke ayat ke-1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A-nya A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, untuk huruf shin memang banyak yang nash, nggak usah diangkat seperti itu. Posisikan seperti, bukan seperti, memang dia huruf tipis, samakan. Nash, nggak usah nash, ya. Jadi senyumkan saja seperti huruf tipis yang lainnya. Nash, cuman memang banyak angin di dalam mulut kita. Nasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, huruf tebal po sama ro nggak boleh dimonyongkan. Ya. Jadi kalau kata orang Arab, jangan dhammah. Maksudnya jangan dhammah itu jangan monyong, gitu. Ya. Jadi dhammah saja yang monyong. Ya. Huruf-huruf tidak ada yang monyong. Ya. To sama ro atau huruf-huruf tebal yang lain terkadang dimonyongkan. Monyong hanya untuk ketika dhammah saja dan ketika awal waw, ya huruf waw, maka depannya monyong. Baik. Untuk praktek mungkin kalau tanpa Al-Fatihahnya berarti bukan pelatihan Fatihah. Masa auzu aja. Waktunya nggak cukup. Tapi tetap harus ada yang diajarkan dari Fatihah walaupun tidak selesai. Bisa dilanjutkan di kesempatan lain. Baik, sekarang bismillah. Pertemuan ini minimal auzubillah bismillah sama ayat keduanya alhamdulillah. Ya, coba. Lanjut, fokus. Ba ditekan dulu. Ba, bi, bis alirkan dulu, baru mi, bismil, bis, baru mil. Nah, ketika mil ada jalan sedikit, huruf yang jalan sedikit, ya, ada huruf yang jalan, ada berhenti, ada jalan sedikit. Ini yang jalan sedikit, ya, hurufnya lam, nun, ain, mim, ro. Ketemu huruf itu jalan sedikit, ya, lin, umar, gampangnya, ya. Lam, nun, ain, mim, ro. Di sini ada lam. Bismil, sama ketika tadi juga a'udzubillah. A'udzubillah bil, jalan sedikit. A'udzubil, jalan sedikit. Bismillah juga gitu. Bismillahi mil, ada jalan sedikit. Baik, ada yang nyala mic-nya. Yang nyala mic-nya MC aja. Maaf. Biar nggak terganggu yang lainnya. Baik, fokus lagi. Bismillahi, lah segini aja bukanya. Lah, nggak usah lah, ya. Bismillahir. Nah, dari hi tipis ketemu huruf tebal hiro dan ditasydid. Hiro baru fathah. Tekan sifat baru harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alirkan
baru ma, bukan ma tapi manir, ni ketemu ro sama seperti tadi. Nir, jalan dulu sedikit baru harokat. Nirroh. Nah ini ha ini banyak yang dihilangkan. Ha yang roh pertama bagus, ketika rohim banyak yang hilang. Sama kan berikan sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Him, 4 harokat, belakangnya ada huruf mim ya. Mic-nya afwan dimatikan dulu ya, kecuali MC ya. Dicoba antum bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, awal bagus ya. Terakhirnya jangan hilang suaranya. Jadi seolah nggak ada mim. Him. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Sekarang ayat kedua ya. Alhamdu. Jalan sedikit. Pertama a. Alha, jangan alham tapi alham. Nah, ketemu nih. Al sama ham jalan dua-duanya sedikit tapi alhamdulillah. Du, lihat du monyongkan, maju du. Alhamdulillah, balik lagi lillahi rabb, jangan monyong ro. Rabbil, jalan sedikit. Bagusan senyumkan. Alamin, hati-hati ke hidung. Nanti kita coba terakhir tutup hidungnya, masih ke hidung atau enggak ya. Fokus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada tasydid di rabb. Nah, itu ada namroh ya. Seluruh huruf ada namroh, ada ditekan, dikagetin, kecuali 2 huruf saja, mim dan nun. Seluruhnya ada namroh, ada penekanan. Mim contohnya ketika alif lam mim, nggak boleh lam. Nah, itu berarti ada namroh di situ. Huruf nun dan mim tidak ada. Jadi enggak sum enggak ya. Khusus mim dan nun. Yang lainnya seluruhnya ada. Ya, maka hati-hati. Ya, terkadang banyak huruf-huruf yang musyaddadah kita abaikan, maka berarti kita tidak menempatkan huruf tersebut 2 ya. Tasydid itu artinya hurufnya 2. Kalau kita tidak 2, tidak tidak ditasydid ya, maka hurufnya berarti 1. Seperti iya ya, banyak yang salah nanti ya. Coba fokus di ayat kedua dulu. Jangan kelamaan ya, tapi nggak putus, nggak boleh nggak boleh, nyambung terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti satu-satu kita coba. Waktunya kayaknya jalan terus. Ya. Silahkan. Belum ada yang tunjuk tangan ini, berarti nggak usah ada praktek yang lainnya. Coba saya serahkan ke MC untuk mengatur biar ada praktek. Karena harus praktek, kalau cuma dengar aja nggak bisa. Kayaknya perlu dikasih hadiah nih. Nah, kasih hadiah lah. Yang tunjuk pertama kasih hadiah lo, Bang Bay nanti kalau tunjuk pertama di. Iya. Untuk yang lagi baca ada 2 jatah. Oh, jatahnya 2 yang boleh dibaca ya. Siap. Oke, lanjut. Silahkan.
Ada yang mau coba baca? Nah, yang mau Pengurus dulu nih, pengurus. Yang sampai kalah pengurus. bahkan yang mau mencoba, teman-teman silahkan buka wajahnya, kemudian jangan raise hand nggak kelihatan wajahnya, langsung sebut nama biar langsung dipraktik. Ini teman-teman tidak usah malu, tidak usah ragu, kita kan di dunia maya nih, jadi Iya. terpisah jarak dan waktu. Jadi mungkin kalau di waktu, mungkin kalau offline mungkin ada, tapi ini betul ada sedikit berkurang. Biasanya kalau di depan guru gitu langsung mungkin hilang gitu, bisa copot ini apa, tapi ini betul-betul ada satu ya, pengurang lah. Nah, jadi teman-teman jangan ragu-ragu, silakan yang mau coba. Ada hadiah dari panitia nih untuk 2 orang yang tidak saya tunjuk, tapi itu sukarelawan. Ya betul, sukarelawan. Terakhir baru nunjuk. Terakhir baru saya tunjuk. Karena kita waktunya sampai jam berapa Bang PA? Tuh kan. Yang 5. Jam 5 tepat ya. Berarti masih ada waktu 33 menit lagi. Silakan teman-teman, nggak usah ragu. Saya ada yang mau ngomong. Silakan. Saya kasih waktu 10 detik. Kalau 10 detik tidak ada yang angkat tangan menunjukkan wajah, berarti saya akan tunjuk dengan segala hormat. Mohon diizinkan sama teman-teman. Malu-malu sih ya. Malu-malu kucing. Gak apa-apa, ini semua sama juga. Saya juga sama begitu dulu. Silakan teman-teman. Kayaknya masih kayaknya kalau feeling saya Ustaz ini kayaknya teman-teman lagi berusaha melatih gitu. Oh, lagi latihan dulu. Lagi latihan dulu kayaknya. Kita kasih. Gak apa-apa. 3 menitan ya. Setelah 3 menit mudah-mudahan ada yang tunjuk tangan nih. 3 menit saya tambahin untuk mencoba memberikan waktu untuk teman-teman melenturkan mulutnya dulu. Tadi saya catat kuncinya itu banyak yang senyum gitu. Setiap huruf yang dibaca tipis senyum. Jadi senyum. Jadi membiasakan senyum. Jadi ternyata Al-Quran itu mengajarkan kita untuk tabasum muka ya. Apa tuh namanya? Membuat kita selalu tersenyum gitu. Keren juga ini Quran ya. Selalu senyum gitu. Membuat kita jadi seperti apa ya? Memberikan energi positif gitu. Ada yang melihat. Betul, ya. Terus itu biasain tersenyum gitu. Jangan cemberut. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Biasanya ahwat Ini nih. ada pertanyaan nih, boleh. Kalau ahwat sewing baca deh. Opcam. Ntar nggak kelihatan senyumnya kan gitu ya. Rata-rata malu emang, nggak apa-apa. Untuk ahwat saya bolehkan. Oh, untuk ahwat diperbolehkan kata. Iya, diboleh. Nanti biasanya kalau khusus ahwat semua baru boleh. Memang, ya itu adabnya dalam majelis. Saya. Silakan boleh off cam kalau lagi. untuk ahwat. Waktunya tinggal 1 menit lagi buat yang mempersiapkan. Nah, waktunya sudah habis. Silakan nih. Sudah 3 menit dari yang tadi saya tawarkan waktunya, perpanjangan waktu. Ada yang ingin mencoba ahwat dulu apa? Oh, dicontohin dulu katanya Ustaz, sekali lagi. Contohin lagi. Baik. Ayo contoh lagi ya. Siapa itu yang bilang? Siapa tadi? Iksa Ustaz. Ya, baik. Atika, Mbak Nur Atika. Oh, Atika, ya baik. Habis ini berarti langsung baca ya. Baik. Fokus, saya contohkan. A'udzu, bismillah sama alhamdu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Silakan. Tanpa kamera nggak apa-apa. Ya, silakan. Suaranya sangat kecil sekali. Kita fokus mendengar suara tapi suaranya kecil sekali. Coba dikencengin lagi atau didekatkan saja, dekatkan. Saya pakai headset. Hmm. Udah belum Ustaz? Iya. Udah mendengar kan? Iya. Udah lumayan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bagus. Nash, kagetin dulu, tekan, jalankan sifatnya baru harokat. Nasyaitonir rajim. Coba ulang. Dari ta'awuz dari pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, bagus, berbakat. Ini udah pernah ikut saya ya? Belum? Iya Ustaz, hari Sabtu. Oh, yang hari Sabtu ya. Jadi sudah kelihatan ya. Alhamdulillah. Baik. Lanjut. Nah, kita lanjut nih. Coba yang ikhwah. Ayo dong, jangan sama hadisnya nih. Iya. Boleh 3 ayat, boleh 1 ayat, 1 kata saja boleh, biar dapat semua. Ada nggak lagi yang lain? Satu ya Ustaz. Oh ada. Oh ini ruko ya bukan. Saya minta yang ikhwan dulu. Atau mau akhwat lagi nggak apa-apa deh kalau misalnya ikhwannya belum siap. Padahal imam ini bagaimana imam? Ikhwan tuh imam. Imam nggak boleh salah Fatihah. Boleh sih. Hai, masya Allah, mantap. Silakan. Oke, Bang Bay Haki, monggo. Tapi saya gelap nih mukanya. Iya, gelap. Kamera. Iya nggak kelihatan itu. Gimana mau dikoreksi? Kamera. Oh iya. Kamera ya. Ayo. Nggak apa-apa kalau memang ada kendala. Disorot lampu ke muka. Mobil saja atau Boleh 3-3-nya kalau antum bersedia 3 langsung. Kecuali kalau ramai, banyak yang antri, 1 kalimat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, coba lihat lagi contohnya a, jernihkan huruf hamzah. A, jangan tercampur dengan huruf ain. A'udzu, silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, baik. Ada sedikit ke hidung ya. Coba untuk melihat ke hidung atau enggak, ditutup hidungnya. A'udzu billahi minasy. Kalau mim sama nun memang ke hidung. Minasyaitonir rajim. Biasanya yang jim itu yang ke hidung. Jim banyak tuh. Biasanya yang pakai nada-nada itu. Hati-hati. Nah, coba diulang lagi. Bisa tutup hidung benar. Nggak usah. Untuk ngecek aja. Untuk ngecek. Kira-kira udah masuk ke hidung apa enggak gitu ya. Jadi khoisum hanya untuk gunnah ya, ikhfa, nun dan mim. Selainnya lewat jalur tenggorokan ke mulut. Tekan dulu. Hamzahnya tekan dulu. Bukan bukan tapi a'udzu. Bersihkan daripada ain. Nah, itu masih ada ain. Dari sini nih, dari tenggorokan paling bawah. A'udzu, tekan dulu. Jadi ada depannya.
bukan a'u, tapi a'udzu. A'udzu. Ya, silakan. A'udzu. Ya, lanjut. A'udzu billahi Hi, hati-hati hi ke hidung hi, bukan hi, hati-hati ke hidung. Hi minash, hi, jelaskan kasrohnya, haknya besar. Hi minash. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, huruf shin jangan nash, nggak usah ya, tipis saja, samakan. Nasyaito. Ketika jim ambil 4 harokat saja, kita pakai jalur syatibi. Silakan diulangi lagi, sekali lagi kesempatan. Silakan antri yang lainnya mana nih, belum ada yang kelihatan antri ini. Kalau nggak ada yang antri terus sampai selesai. Ayo. Ya mau. Dah. Lanjut. Mau berat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, alhamdulillah. Ada lagi yang antri? Kalau ini tadi Mbak Yesi nih katanya mau coba. Ayo Mbak Yesi. Ya boleh Ustaz. Masya Allah, Mbak Yesi apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Ustaz. Tapi kadang-kadang nggak nyampe nih kalau nada-nada gitu nih nafasnya. Ya gak pakai nada, gak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama juga. Oke, coba. Itu yang tanpa nada. Oke. Jadi ini apa? A'udzu billahi. Hi. A'udzu billahi. Hi, jelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, nash. Ini Nah, satu saja dulu, fokus. Nash, banyak angin di dalam mulut kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hati-hati ketika jim ke hidung. Jim, salah. Jim ke mulut keluarnya, bukan ke hidung. Lanjut Ustaz. Ya, lagi. Ta'awuz. Jangan lama. Sedikit ya. A'udzu, jangan a'udzu, jangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, 4 harokat, belakangnya mimnya sempurnakan. Jim. Takut ada guna Ustaz. Ya, hilang, jangan sampai guna, tapi harus jalan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, bagus. Ada lagi yang lain? Apa mau coba ayat selanjutnya? Biar ada tadi ikhwannya satu lagi Ustaz. Oh gitu, baik. Kenal dulu. Berarti ta'awuz dulu ya, fokus. Bismillah belum nih. Belum ke Fatihah berarti. Silakan ya ikhwan. Ini kayaknya ada Bang Endar nih mau coba nih. Bang Endar mau Masya coba. Allah. Gak apa-apa, nggak usah malu. Belum ada yang ini aja nih masih Boleh malu-malu. lagi Ustaz, bismillahnya. Bu Yasi, kita mau Bismillah, permintaan. Mbak Yes. Kalau udah minta harus dikasih. Boleh silakan. Tanggung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba fokus.
alirkan dulu baru mil. Bismillahirrahmanirrahim. Him, hati-hati ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu coba saya betul atau tidak dibantu sama mulut ketika pengucapan ra. Banyak yang seperti itu. Hirwa, harusnya hirwa. Jadi mulutnya nggak usah ikutan. Hirwa, jangan hirwa, wa. Ya. Banyak yang dibantu dengan bibir. Hirwah, salah. Ya, huruf ra, huruf Allah. Banyak yang mengucapin Allah, salah. Langsung lam, Allah. Ya, jangan Allah. Ya, jangan arwah. Itu ada w-nya, ada huruf waw-nya. Fokus lagi. Coba sekali lagi. Ya, bagus. Tinggal ha-nya saja ya, dialirkan. Coba sekali Al-Fatihahnya ayat keduanya. Alhamdulillah, silakan. Lagi start. Alhamdulillah, coba. Lanjut Bu ke ini alhamdulillah. Sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha alirkan. Alhamdulillahi lillahi, hi jelaskan hi. Rabb kagetin ada namrah. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Mbak Yesi. Bu Yesi. Oke. Bu Yesi udah. Kayaknya ada gimana? Kita lanjutkan atau mau coba sekali lagi yang ikhwan? Tadi aku ada 2 nih. Kalah nih ikhwannya. Ayo jangan malu-malu. Nggak apa-apa ketahuan salah. Kan ini lagi momen belajar, bukan di depan jamaah. Hanya di kita-kita aja. Ya. Kesempatan. Biasanya pelatihan Fatihah itu lumayan bayarnya. Silakan siapa yang bersedia. Ini gratis. Ayo. Raise hand. Cukup. Oke, kayaknya lanjut. Baik, waktunya masih ada? Masih ada sekitar 15 menit lagi, Ustaz. 15 menit. Mau lanjut Fatihah apa materi selanjutnya? Katanya ada permintaan itu juga. Tips menghafal. Sebentar. Oke. Sepertinya waktu yang tinggal 15 menit ini mungkin mengingat banyak teman-teman tuh pada mulut-mulut kucing, mendingan saya tawarkan kepada teman kita lanjut ke materi tips menghafal kayaknya ya. Baik. Iya, Ustaz, kayaknya semuanya sepakat. Baik. Kalau misalnya kita ngelamar awal kan, kalau yang diam kan berarti kan sepakat ya. Kalau Diam setuju. Beda ini mah. dia tidak setuju. Di hatinya beda-beda. Baik, berhubung waktu ya, nanti bisa kita lanjutkan gampang ya. Mau mengadakan lagi tidak sulit insya Allah ya, apalagi online. Tapi diusahakan untuk offline ya. Baik, ke materi yang kedua ya, setelah Al-Fatihah. Memang tidak cocok ditanyakan ke saya karena saya sendiri belum menuntaskan hafalan ya. Tapi berbagi tidak ada salahnya ya. Semoga saya termotivasi juga dari penyampaian ini ya. Ini saya gabungkan dari pengalaman, dari pelatihan, dari guru, juga dari informasi-informasi yang insya Allah terkini saya gabungkan ya. Tentunya metode ini sangat cocok juga buat
yang super sibuk ya. Biasa kita sibuk mulu ini emang ya, orang-orang sibuk. Baik, kalau kita targetnya 1 tahun atau 2 tahun pengen hafal 1 juz atau 2 juz ya, itu boleh-boleh aja ya. Tapi saya kasih dulu yang paling tinggi ya, 30 juz langsung ya. 30 juz itu kan ada 604 halaman ya. Bisa kita raih dengan santai ataupun dengan serius bisa ya, tergantung kitanya. Itu 2 tahun insya Allah tuntas ya. 2 tahun tuntas itu teorinya ya, kita sama-sama praktekkan nanti ya. Tuntas dan mutkin. Nah ini banyak yang tuntas itu nggak mutkin, ini masalah ya. Ngambil gampang ya kan, dapetinnya gampang, tapi mempertahankannya ini, nah gimana caranya? Nah ini ada tipsnya ya. Jadi 2 tahun atau 1,8 bulan lah itu insya Allah tuntas 604 halaman ya. Bagi yang dari 0, apalagi yang sudah hafal ya, ada yang sudah 1, 2, 3, 4 sampai 10 mungkin, atau ada yang ingin mengulang ya. Tentu yang pertama harus kita lakukan adalah niatnya ya. Niatnya jangan sampai dikotori ya, karena ingin dijadikan sebagai hafiz gitu kan. Kita ngafal nggak bisa-bisa, akhirnya kita down, padahal yang dinilai adalah usahanya ya. Makin banyak kita ulang nggak hafal-hafal, makin banyak pahalanya gitu. Jadi jangan stres kalau nggak hafal-hafal gitu ya. Apa ini? Oh, informasi, takutnya ada yang mau nanya. Baik. Jadi tujuannya adalah keikhlasan, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang 3 golongan tersebut di hadis ya. Termasuk salah satunya adalah penghafal Quran, bukan karena Allah tapi karena manusia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi karena ingin dapat ridho Allah ya, karena ingin keikhlasan dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah. Sehingga saatnya kita tidak hafal berat tidak masalah ya. Makin sering, makin lama kita hafal, maka makin banyak pahalanya. Kan pahalanya per huruf ya. Yang pertama, kemudian yang kedua harus punya guru ya. Guru itu keharusan, nggak bisa sendirian, nggak boleh ya. Guru yang punya lembaga ya, kalaupun enggak guru aja ya. Diutamakan guru yang bersanad tentunya ya, atau guru yang berguru kepada guru yang bersanad ya. Tapi bersanad pun cari yang tetap, jangan yang santai. Jadi kalau lagi dibaca kita kok diem aja sih, guru ini enggak perbaikan, ada apa-apa ini ya. Gurunya guru saya cerita ya, kalau ketika dia talaki tidak diperbaiki, dia cari guru yang lain. Jadi justru malah pengen dibetulin, bukan salah lagi gimana sih baca ini ya, itu masalah juga ya. Harusnya kita senang diperbaiki ya. Cari yang detail ya, yang benar-benar memperbaiki bacaan kita. Nggak mesti tinggi-tinggi sanadnya kalau detail ya. Buat apa tinggi sanad tapi tidak detail? Memang kita harus terus meningkatkan sanad-sanad kita. Jangan berhenti di satu sanad saja, di satu guru saja. Kemudian kalau ada teman ya, jadi sebelum ke guru ke teman dulu, saling menyemangati ya. Ada teman satu ya, yang sama visinya, memang ingin menghafal Al-Quran ya. Kalau tidak ada teman, ya teman kita yang terbaik adalah pasangan kita ya. Istri kita, suami kita. Nah, setorkan ke suami, setorkan ke istri sebelum kepada guru ya. Jadi tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal kepada guru. Guru cuman membetulkan perbaikan-perbaikan yang tipis aja ya. Jangan sampai ada salah huruf, salah harokat, hilang huruf. Nah, nanti itu diperbaiki di teman itu ya. Yang belum nikah berarti ke ya teman ya. Yang udah nikah bisa ke pasangannya. Yang belum nikah kita doakan untuk dapat segera pasangan ya di Ramadan ini, insya Allah.
Atau ada yang aminin? Siapa yang aminin? Jangan yang udah nikah. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah gunakan hanya satu mushaf saja. Mushafnya satu aja, nggak boleh pindah-pindah karena otak kita merekam posisi-posisi, warna, ya kan. Kalau saya sarankan yang terjemah langsung, karena saya sarankan hafal Quran, hafal terjemahnya. Minimal tahu satu halaman itu lagi ngomongin apa. Nah, kalau kita Qurannya beda, untuk menghafal ini, untuk melihat arti ini, jangan. Saya sarankan satu mushaf yang ada terjemahannya langsung, kecuali kalau kita udah paham bahasa Arab, ya gampang lah itu, gitu. Jadi bisa. Gitu. Jadi satu mushaf dan jangan handphone. Handphone itu hanya untuk membantu saja, nggak boleh. Ya, saya ketika setoran itu nggak boleh, ya, nggak menghargai Al-Quran. Kemudian pilih metode menghafal yang cocok buat kita. Nah, ini saya ingin berbagi, ya. Jadi memang ziyadah ini ada berbagai macam, ya. Ziyadah itu menambah hafalan, berbagai macam cara, ya, tergantung orang, ya. Tapi yang paling dipakai oleh seluruh orang, ya, termasuk saya sendiri, yaitu metode tikror, ya, pengulangan, diulang-ulang, ya. Diulang 20 kali, baca dengan tartil. Ini masalahnya ada yang di hati, ada yang buru-buru. 20 kali dengan tartil. Nah, diingat, ya. Boleh kurang? Ya boleh kalau udah hafal. Tahu-tahu hafal nih, ya udah berhenti. Ada juga yang memang baca terus, ya, sebaris misalkan, ya, sebaris. Baca terus 20 kali. Lah, lama-lama saya nggak lihat hafal. Ya udah nggak usah sampai 20, nggak masalah. Ya. Tapi habis itu diikat, ya, dapatkan, ikat. Ilmu itu kan gitu, seperti binatang buruan, ya, dicari, ikat kalau udah dapatnya, dirobet, ya, kayak doa robitoh, diikat. Cara ikat adalah terus baca, murojaah, ya. Jadi sudah dapat, tambah lagi, ikat, tambah lagi, dapat, ikat, tambah lagi, gabungkan. Metode yang paling banyak dipakai adalah tikror, ya, dengan cara pengulangan, namun caranya dengan baca tartil, jangan di hati, jangan asal. Nah, saya coba praktekkan, ya, untuk ziyadah ini. Saya coba sampaikan bagaimana caranya. Jadi malam sebelum tidur, halaman tersebut dibaca. Dibaca artinya, belum ke ayatnya, baca artinya. Kalau yang sudah paham bahasa Arab bisa jadi per kata, ya. Kalau yang belum bisa satu terjemah, atau yang belum sama sekali, ya, paham itu, minimal satu halaman itu lagi bahas apa. Nah, simak. Jadi 30 menit sebelum tidur, fahami artinya, kemudian simak bacaan dari bacaan syekh. Saya sarankan begitu. Syekh yang paling bagus untuk tahsin adalah saya sarankan Dr. Aiman Suwaid. Memang tidak ada nadanya, ya, tidak ada nada. Tapi kalau memang kita termasuk orang yang kuat hafalan kalau dengan nada, ya, bisa cari, ya, Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, ya, yang memang guru saya juga mengajar pakai itu. Saya pun mencoba mengikuti nadanya beliau karena tahsinnya begitu kental, ya, sangat bagus. Dengarkan, ya, tidur, ya, setelah tidur bangun tahajud, ya, tahajud. Nah, peluang tahajud itu, ya, dijadikan sebagai untuk momen murojaah kita, ya. Kalau sampai bablas tahajud di duha, ya, di sholat duha, ya. Jadi di sholat tahajud itu kita hafalan sepekan itu baca. Boleh hafalan sepekan tergantung kebutuhan. Boleh hafalan hari itu mau dibaca terus-terusan di setiap rakaatnya, boleh. Satu halaman itu boleh satu halaman terus per rakaatnya dengan halaman yang sama, boleh dibagi-bagi. Nah, setelah tahajud baru ziyadah yang semalam sudah kita paham artinya, sudah didengarkan cara bacanya, mulai baca 20 kali, ya.
Sehalaman boleh dibagi 2, setengah-setengah, boleh dibagi 3, berarti sepertiga ya. 5 baris, 5 baris, 5 baris kan per 5 baris, per halaman itu 15 baris. Jadi kalau dibagi 3, 5 baris, 5 baris, 5 baris. Atau boleh kurang dari itu, 3 baris, 3 baris, 3 baris, boleh. Tergantung kemampuan kitanya. Baca 20 kali, belum hafal, baru hafalkan. Kalau udah hafal, alhamdulillah. 20 kali karena bacanya bersuara dan tartil, bisa jadi hafal duluan. Hafal sebelum hafal, itu yang kita inginkan. Belum belum usaha menghafal, tapi udah hafal, niat sudah ada. Ya. Baik. Kemudian setelah itu subuh, ya biasa pasti aktif lah, pasti banyak aktivitas ya. Habis subuh itu nggak bisa banyak waktu luang ya, biasa sudah aktivitas tuh. Nah ketika di motor perjalanan ya, itu dibaca lagi. Bahkan lucunya saya kalau nggak sampai malam itu nggak melakukan, di motor itu saya menghafal, tapi jangan dilakuin ya. Itu cepet banget ngafalin. Jadi lihat sebentar, ya karena terbatas itu, diberikan hal yang terbatas itu biasanya otak bekerja keras. Lihat sebentar, mana waktu harus cepat-cepat nyampe ya kan, tapi nggak boleh teledor, harus benar-benar fokus ya. Berhenti dulu, bukan lagi di motor, berhenti, lihat sebentar, oh ayat itu, hafalkan, sambungkan dengan ayat sebelumnya, terus jalan lagi ya, ulang-ulang, udah bagus, tambah lagi, tapi berhenti. Tapi itu nggak saya rekomendasikan, itu hanya untuk saya aja ya, saat-saat mendesak ya. Tapi sekarang juga udah nggak dilakuin ya. Ya itulah ilmu, faham ya, belum tentu bisa mempraktikkan. Baik. Nah, lanjutkan ya, saya lanjutkan. Kemudian tentunya menjauhi maksiat. Ya, menjauhi maksiat. Jadi mulai dari sekarang, karena saya menghafal Quran, saya akan menjauhi maksiat sekecil apapun, berusaha ya. Tapi menjauhi maksiat gak murojaah ya sama aja. Hilang hafalannya ya. Jadi menjauhi maksiat plus murojaah ya. Nah, kalau sudah rutin ya, ini tingkat tinggi dulu ya. Tingkat tinggi dulu, langsung terjun ke Quran benar-benar 30 juz. Tahajudnya 6 halaman ya, saya sarankan tahajudnya 6 halaman. Kemudian selama seharian itu ada target. Selama seharian di tempat kerja, apa setelah sholat, apa pas istirahat, itu ada target murojaah seharian itu ya, sampai jam 6 sore itu ada target kita, yaitu murojaah. Nah, ini yang berat ya, tapi jangan katakan berat, ini yang asik ya. Kalau bilang berat jadi susah, otak ini tergantung apa yang kita ucapkan. Kalau kita bilang asik. Jadi kita harus memurojaah. Pertama, hafalan baru kita baca 5 kali ya. Hafalan kemarin 4 kali. Kemudian hafalan 2 hari lalu 3 kali. Hafalan 3 hari lalu 2 hari. Jadi totalnya 1 juz ya. 1 juz kita target baca sehari 1 juz, itu teratasi dengan itu. Dan beda baca dengan dari hafalan, beda. Sangat beda sekali. Imam Syafi'i bisa 60 hatam. Ini bukan baca, tapi dari hafalan. Mudah ya. Mudah, insyaallah. Jadi 1 juz ya, 6 halaman saat tahajud. Siang itu 14 halaman ya. Dengan halaman-halaman yang berbeda ya, tadi yang saya sebutkan. Silakan boleh tulis, fokus ya, karena biasanya kalau saya kirim belum tentu dibuka nih. Suuzon ya. Tapi kebiasaan saya ya, kebiasaan saya. Mudah-mudahan tidak dilakukan oleh yang lain. Ya, kemudian tadi sudah saya sampaikan, setoran ke teman baru setoran ke guru. Setoran ke guru boleh sepekan sekali, sepekan 2 kali, saya lihat kondisional aja. Ya. Kalau seharian itu ternyata sibuk
Ya, seharian itu sibuk, ternyata udah kosongkan dari Quran, gak masalah lah. Ya, tapi jangan terus-terusan, ya kan? Jangan terus-terusan. Kita bisa andalkan maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya stop, maaf, tidak diganggu gugat. Waktunya semenit lagi siap. Kita manfaatkan sampai isya, maghrib sampai dengan isya. Nah, 14 halaman, tapi dari hafalan. Itu kalau sudah punya hafalan 14 ya halaman. Kalau enggak ya hafalan barunya itu diulang-ulang, insya Allah pahalanya banyak sekali. Apalagi di bulan Ramadan. Karena waktu sudah habis, mohon maaf jika kelebihan. Mari kita sama-sama praktekkan ya cara menghafal ini. Kalaupun tidak 30 juz, bisa 2 juz, 3 juz ya. Kalau nggak siap sehari one day one page ya, bisa sehari setengah atau sehari sepertiga. Boleh caranya dilakukan seperti tadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.